Selamat siang pemirsa, kembali bersama kami dari gelombang 3 angkatan 9 kelompok 4 serta Latsar CPNS Kabupaten Pangandaran tahun 2022. Kali ini kami akan membahas mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu kontemporer yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Kita langsung saja kepada narasumber pertama kita, yaitu Bribda Yogi dari Polres Pangandaran bersama reporter kami Saudari Atin Nuryani. Baik, terima kasih Pak Heru atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini sudah ada bersama saya narasumber dari anggota Polres Kabupaten Pangandaran. Kepada Pak Yogi, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bribda Yogi, umur 20 tahun, pekerjaan anggota Polri, jabatan sebagai Bamin Subagbinkar, Bag SDM Polres Pangandaran. Ya, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut Bapak, apa sih makna wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Makna wawasan kebangsaan dan bela negara bagi saya adalah agar kita selaku warga negara Indonesia memiliki rasa kecintaan terhadap tanah air, sehingga dengan demikian kita memiliki rasa tanggung jawab untuk memelihara kesatuan bangsa Indonesia. Isu kontemporer apa yang Bapak ikuti pemberitaannya di media sosial saat ini? Mengenai isu kontemporer yang saya ketahui sekarang atau saat ini adalah tentang penistaan agama yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu Holywing terhadap Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian, menurut Bapak, apakah isu tersebut akan menjadi ancaman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia? Ya, tentu saja akan menjadi ancaman bagi masyarakat dan kesatuan negara Indonesia. Bila mana dibiarkan dan tidak ada tindakan kepada perusahaan tersebut, maka akan terjadi perpecahan di negara Indonesia ini. Lalu, bentuk sikap dan perilaku bela negara apa yang sudah Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesi Bapak terkait dengan isu tersebut? Karena saya seorang anggota Polri, bentuk bela negara untuk menanggapi isu tersebut agar tidak terjadi hal yang diinginkan adalah dengan menangkap manajer perusahaan tersebut dan masukkan atau menutup total Holywing yang ada di Indonesia agar tidak terjadi perpecahan di negara Indonesia. Mungkin demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yogi sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berada di sini. Kita kembali ke Pak Heru, silakan. Terima kasih kepada Saudari Atin Nuryani. Selanjutnya kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Ahmadin, tokoh agama dari Desa Purwodadi, RT 3 RW 3, Patimuan, Cilacap. Beliau merupakan pensiunan pegawai negeri sipil, yang mana akan diwawancarai oleh reporter kami, yaitu Saudari Isnaini Fajriati. Selamat pagi. Sehat bagaimana? Alhamdulillah sehat ya. Pak, di sini kami akan melakukan wawancara mengenai kebangsaan dan bela negara ya Pak ya. Ya. Langsung saja, menurut Bapak apa itu makna wawasan kebangsaan? Makna wawasan kebangsaan ya, seorang warga negara Indonesia dimanapun berada selalu mengutamakan persatuan dan persatuan bangsa Indonesia demi kelestarian dan kejayaan bangsa Indonesia untuk masa mendatang dan masa sekarang. Ya. Selanjutnya, menurut Bapak apa itu arti bela negara? Bela negara, ya semua warga negara Indonesia termasuk Bapak itu wajib mempertahankan dan menyelamatkan dari segala gangguan yang akan merongrong kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia sekecil apapun. Itu harus dijaga dan harus dilestarikan kesatuan. Tanpa kesatuan dan persatuan tidak mungkin akan menjadi kuat. Kalau bangsa itu satu sama lainnya selalu cekcok atau berpandang lain, itu jangan harapan untuk kesatuan dan persatuan dan kelestarian bangsa Indonesia. Oleh karena itu sangat diutamakan kesatuan dan persatuan semua bangsa dan warga negara Indonesia agar supaya tetap abadi sebagai warga negara Indonesia yang kita cintai ini. Ya. Lalu selanjutnya yaitu isu atau berita apa yang Bapak ketahui
pemberitaannya di media sosial atau di televisi saat ini? Lalu apa saja ancaman berita tersebut bagi kehidupan masyarakat di Indonesia? Berita isu yang saya tangkap melalui TV, melalui siaran, ya berita-berita yang kira-kira itu Bapak yang sangat tidak sama sekali pun setuju itu ya. Mereka pihak-pihak yang selalu ingin mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara untuk diganti dengan yang lain. Saya sangat tidak setuju. Nah, jadi satu-satunya kesepakatan bangsa Indonesia pada saat pembentukan dasar negara ya sampai sekarang ya selamanya diupayakan dan diperjuangkan serta dipertaruhkan nyawanya untuk tetap Indonesia itu adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ternyata telah dibuktikan dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang dahulu tetap Indonesia tetap jaya dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa bentuk sikap atau perilaku bela negara yang sudah Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ini ya Pak ya, sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama dan pensiunan? Ya, yang bisa saya lakukan untuk bela negara, ya apa saja yang sekiranya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kita diupayakan untuk selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contoh misalnya ada orang kecelakaan, ya kita sebisa-bisa kita tolong. Ada ada kematian misalnya, kita tengok taziah, kita menghormati yang terakhir dari awal sampai pemakaman dan seterusnya. Ada orang-orang yang butuh ditolong, ya kita tolong. Ya apa saja yang namanya menolong sekecil apapun itu insya Allah itu bermanfaat. Sebab sebaik-baik orang itu adalah orang yang memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Terima kasih kepada Saudari Isnaini Fajriati. Selanjutnya narasumber yang terakhir yaitu Dr. Verzi. Silakan kepada reporter kami, Saudari Tania Sandra Novela. Halo dok, apa sih pengertian bela negara menurut Dr. Verzi? Bela negara itu adalah merupakan konsep yang mengatur kehidupan kita sehari-hari dalam perwujudan kita mencintai tanah air, dalam hal ini NKRI, kemudian Pancasila, bagaimana mengatur kita bermasyarakat, kemudian mengatur juga bagaimana menghindari gangguan pada negara, ancaman terhadap negara, lalu bagaimana sikap kita berperilaku sehari-hari dalam mencerminkan jiwa kita sebagai bangsa Indonesia, bernegara dan bertanah air. Bagaimana penilaian bela negara sehari-hari di masyarakat, dok? Menurut saya secara umum mungkin cukup baik implementasi pada kehidupan kita sehari-hari. Hanya mungkin ada beberapa yang harus ada perbaikan. Perbaikan itu sebetulnya bisa kita mulai pada diri sendiri dengan memberikan contoh kepada orang lain bagaimana berperilaku bela negara yang baik. Lalu kemudian pembekalan tentang bela negara kepada masyarakat, misalnya pada ASN dibekali tentang nilai-nilai bela negara, lalu kemudian penanaman di nilai-nilai bela negara di sekolah, di lingkungan, sehingga kedepannya diharapkan semua bangsa Indonesia bisa memberikan atau berperilaku bela negara yang baik sehingga terwujudlah negara NKRI yang sejahtera, kemudian makmur, aman dan sejahtera. Menurut Dr. Verzi, apa saja sih implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Implementasi pada kehidupan sehari-hari secara konsep mungkin dengan cara mencintai tanah air, NKRI dalam hal ini, lalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bagaimana kita berperilaku atau bersikap terhadap sesama, terhadap lingkungan ataupun alam. Contoh konkretnya adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila seperti misalnya pengamalan sila ke-1, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ketika kita melakukan pelayanan publik tidak membedakan status dan golongan, tidak mengharapkan imbalan, lalu kemudian pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan publik. Lalu sebagai ASN juga kita bisa mengamalkan nilai-nilai ASN, lalu kemudian kita bisa menjaga lingkungan ataupun alam dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, lalu memulai menanam pohon, merawat lingkungan, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Saudari Tania Sandra Novela. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari ketiga narasumber memahami dan mengerti tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, serta mempunyai kesadaran untuk melakukan bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing dalam menghadapi isu yang sedang hangat saat ini. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih kepada narasumber, reporter kami, dan pemirsa semuanya yang sudah ikut menonton. Selamat siang.